Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Syakira Nanda Patria. Pada video kali ini, saya akan memberi review, meresensi, atau memberi ulasan mengenai buku Cepat Menguasai Bahasa Jepang untuk Bisnis, Hotel, dan Pariwisata. Sebelum itu, kalian like dulu ya videonya. Oke, jadi buku Cepat Menguasai Bahasa Jepang untuk Bisnis Hotel dan Pariwisata yang ada di tangan saya ini merupakan cetakan pertama tahun 2009 oleh penerbit Media Kita. Nah, buku yang ditulis oleh Darjat ini mempunyai tinggi buku 19 cm dan tebal halaman atau banyak halaman sejumlah 234 halaman yang terdiri dari isi buku, daftar pustaka, dan tentang penulis. Pada sampul buku bagian depan di sebelah kiri bawah tertera beberapa manfaat yang bisa teman-teman peroleh dari membaca buku ini. Antara lain mengenal huruf hiragana dan katakana, mengenal ragam hormat, cara berkenalan yang baik, cara menanyakan tempat, cara menelpon kepada relasi, dan buku ini juga dilengkapi kosakata sehari-hari dan kamus Jepang. Pada saat saya membeli buku ini dibanderol dengan harga Rp55.000. Nah, harga di setiap daerah bisa berbeda-beda ya. Lanjut ke isi bukunya ya. Buku ini terdiri dari 13 bab. Jadi pada bab pertama ada pengenalan huruf hiragana dan katakana, di mana pada bab ini kita akan disuguhkan tabel-tabel huruf hiragana dan katakana beserta langkah-langkah penulisan masing-masing hurufnya. Di sini ada tabel huruf hiragana standar, huruf hiragana bunyi tebal, huruf hiragana bunyi konsonan ganda, dan contoh penulisan huruf hiragana. Nah, begitu juga pada huruf katakana. Ada huruf katakana standar, huruf katakana bunyi tebal, dan huruf katakana bunyi konsonan ganda. Juga contoh penulisan katakana. Bab selanjutnya ada ragam hormat. Nah, pada bab ini kita bisa memahami ruang lingkup dan aturan pembentukan bahasa hormat dalam bahasa Jepang, dan memahami ungkapan-ungkapan salam yang sering digunakan pada saat bertutur sapa, seperti Ohayo gozaimasu yang artinya selamat pagi, atau konnichiwa yang artinya selamat siang, dan masih banyak lagi. Bab berikutnya yaitu bab 3 yang membahas tentang perkenalan. Nah, dari bab ini kita bisa memahami cara memperkenalkan diri sendiri dan orang lain, dan membentuk kalimat dasar seperti kalimat positif, kalimat negatif, kalimat interrogatif, bentuk sopan, dan kata tunjuk. Di sini juga dilengkapi contoh percakapannya. Dua bab yang barusan saya bahas merupakan bab yang paling penting, karena dari situ kita bisa tahu gimana sih cara memperkenalkan diri dengan baik atau memperkenalkan orang lain dengan baik, dan apa aja sapaan yang tepat digunakan pada saat bertemu orang dan sebagainya. Bab 4 ada pembahasan dengan judul menelpon. Bab ini menjelaskan tata krama dan bagaimana cara kita menanyakan seseorang melalui telepon, menyatakan sesuatu yang ingin disampaikan, dan menyatakan maaf telah mengganggu lawan bicara. Selanjutnya, bab 5 adalah pembahasan tentang hotel dengan judul check-in. Di sini kita memahami sopan santun dalam menyatakan keinginan, meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, misalnya kepada staf hotel. Dan pada bagian tata bahasanya di bab ini juga mempelajari tentang membentuk konjugasi kata kerja bentuk mas dan tai. Misalnya pada kata mochimas yang artinya membawa, dan mochitai yang artinya ingin membawa, dan sebagainya. Masih pada bab tentang hotel, yaitu bab 6 pelayanan kamar. Nah, di bab ini kita lebih banyak belajar tentang tata bahasanya. Misalnya membentuk konjugasi kata kerja ta, dan nai,
memahami kata kerja bentuk hormat, menyatakan alasan dengan akhiran node, dan menyatakan kalimat kondisional dengan akhiran tara. Lalu ada bab 7 dengan pembahasan menanyakan tujuan. Nah, dari bab ini bisa dipelajari cara menanyakan arah. Misalnya teman-teman lagi di Jepang nih, pengen pergi ke suatu tempat, terus kalian pengen nanya arah, kayak gitu. Terus menyatakan tujuan perbuatan dan menyatakan pendapat dan saran. Bab selanjutnya ada bab 8, rapat kerja. Bab ini menjelaskan tentang menyatakan persiapan dengan menambahkan konjugasi te okimas yang artinya persiapkan terlebih dahulu, dan menyatakan keharusan dengan menambahkan akhiran nakereba naranai, nakute wa ikenai, dan nai wake ni wa ikanai yang artinya harus atau tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu. Lalu ada bab yang membahas tentang tukar-menukar uang, yaitu di bab 9. Nah, di bab ini lebih banyak percakapannya, jadi kalian bisa tahu gimana sih ngomongnya tuh gimana aja pas lagi pengen nuker uang, misalnya kayak gitu. Sini lengkap banget semuanya. Lanjut ke bab 10, menyampaikan pesan. Bab 10 membahas cara menawarkan bantuan secara halus seperti menggunakan kalimat misalnya otasuke itashimashou ka, yang artinya ada yang bisa saya bantu, dan belajar juga cara membuat perluasan kalimat. Pokoknya di buku ini lengkap banget, ada perluasan bagian kalimat, ada dijelasin juga perluasan subjek, perluasan predikat, perluasan objek, perluasan kata keterangan, dan contoh-contohnya juga. Pokoknya di sini lengkap banget. Nah, beralih ke bab 11, yaitu ada bab dengan pembahasan tentang laundry. Nah, di sini juga sama kayak di bab 9. Di sini lebih banyak tentang tentang percakapannya gitu loh. Jadi ada percakapannya, ada gambaran sehari-harinya kalau misalnya kalian mau laundry atau di mana. Ini situasinya lagi di hotel. Nih, misalnya tuh, kalau bagian pelayanan laundry, oh iya, tuan hendak mencuci ya, nomor kamarnya berapa gitu. Jadi ada gambaran situasinya. Tuh, percakapan 1, percakapan 2, dan penjelasan poin pentingnya. Jadi gitu. Masih lanjut lagi ke bab 12, yaitu bab tentang sarapan. Nah, ini situasinya masih di hotel juga, sama. Terus di sini juga ada contoh percakapannya juga. Jadi misalnya keadaannya lagi pengen makan nih di hotel, pengen sarapan. Terus ngomongnya gimana aja, kayak gitu. Terus ini juga membahas tentang menentukan sebuah pilihan dan menanyakan cara melakukan sesuatu. Akhirnya kita sudah sampai pada akhir bab, yaitu bab 13 tentang check out. Nah, di bab ini kita bisa mempelajari cara menanyakan cara pada lawan bicara. Nah, cara yang dimaksud ini itu cara bertransaksi. Misalnya si tamunya mau check out nih, terus kita nanya, Pak mau transaksi pakai apa gitu. Terus kita juga bisa tahu melakukan sesuatu secara sopan. Lalu menyatakan ungkapan perpisahan kepada tamu, seperti itu. Nah, tunggu dulu nih, masih belum selesai. Ternyata di buku ini, seperti yang tadi sudah dijelasin di awal, di sini juga dilengkapi dengan kosakata. Nah, kumpulan kosakata untuk keperluan bisnis, hotel, dan pariwisata. Tuh, di sini banyak kosakatanya. Tuh, jadi reviewnya kayak gini. Jadi banyak banget deh, ada Latinnya, ada Jepangnya, dan ada artinya, kayak gitu. Memudahkan kita untuk belajar kosakata bahasa Jepang. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya ingin memberikan simpulan mengenai buku ini, buku cepat menguasai bahasa Jepang untuk bisnis hotel dan pariwisata. Dimulai dari keunggulannya dulu ya. Nah,
keunggulannya ini ada pemahaman etika berbicara dalam bahasa Jepang. Terus penjelasannya terperinci banget. Dilengkapi juga daftar ungkapan penting. Dilengkapi juga dengan fakta-fakta menarik seputar negara Jepang. Lalu ada contoh dialog seperti yang tadi kita bahas, contoh dialog di setiap bab pembelajarannya, yang dilengkapi juga furigana atau huruf bantu membaca kanji. Nah, lalu ada juga daftar kosakatanya. Namun buku ini mempunyai satu kekurangan, yaitu hanya terdapat pada bagian kosakatanya saja, pada bagian daftar kosakatanya. Menurut saya alangkah lebih baik jika daftar kosakatanya itu ditambahkan, jadi tidak terlalu sedikit. Itu aja sih. Selebihnya buku ini saya rekomendasiin buat teman-teman semua yang mau mulai belajar bahasa Jepang, terutama di bidang bisnis, hotel, dan pariwisata. Oke teman-teman, sekian resensi dan pemaparan yang bisa saya sampaikan di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum, dadah.